Mari kita berdoa, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi kami masih tetap boleh beribadah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami adalah satu adanya dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh kembali belajar firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bangunkan kembali hati kami. Hati seperti hati-Mu Tuhan yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami sekalian boleh kembali hidup memuliakan Engkau saja. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kita akan buka di Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 hingga ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan kemudian berjuang berusaha keras menjadikan firman itu bagian hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih ingat dulu waktu sekolah di SD, itu diajarkan di sekolah tentang apa itu agama. A sama gamma. Itu artinya supaya kita punya hidup itu tidak berantakan. A, tidak kacau. Tidak menyimpang. Nah itu agama saudara. Supaya hidup manusia, hidup kita tidak kacau. Tidak menyimpang. Tidak berantakan. Jadi ada arahnya, ada tuntunannya, ada pedomannya. Makanya semua agama itu saudara sekalian itu adalah baik adanya. Karena dia mengajarkan kita supaya tidak kacau. Tidak berantakan hidup kita. Ada arah, menjadi tertib satu dengan yang lainnya. Itu agama saudara sekalian. Makanya kalau ada orang mengatakan agama tidak baik. Tidak, agama semua baik. Karena mengajarkan kepada kita supaya teratur. Supaya bagus hidup kita, ada arahnya, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu agama saudara. Apalagi di tengah-tengah Indonesia, di mana kita berada, ini adalah satu yang majemuk, satu yang plural hidup kita ini. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara, iman Kristen datang ke dunia, itu sudah ada iman-iman yang lain. Sudah ada agama-agama yang lain di tengah-tengah dunia kita ini. Jadi kita ini ada di tengah-tengah pluralisme agama yang sudah ada di mana-mana saudara. Dan kita wajib menghargai semua itu. Karena agama itu adalah dia tertib, tidak kacau, tidak menyimpang, teratur saudara. Tapi waktu kita berbicara tentang Tuhan Yesus saudara, yang datang ke dunia, itu kita tidak bicara tentang agama. Tidak. Agama itu mengajak kita supaya tertib, teratur, belajar menghargai orang lain satu dengan yang lainnya. Itu agama saudara. Termasuk agama Kristen mengajar kita seperti itu. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak membawa agama. Tidak. Dia membawa terang. Dia membawa kedamaian. Dia membawa keselamatan bagi dosa manusia. Ini yang berbeda saudara. Makanya kata Tuhan Yesus, kamu itu adalah
garam dunia. Kamu bukan seperti garam, bukan. Tapi kamu adalah garam. Karena garam itu memberi rasa. Kamu itu adalah terang dunia. Kamu bukan seperti terang, tapi kamu adalah terang dunia. Itu luar biasa sekalian. Ya. Ini melebihi agama yang kita terima. Kita orang Kristen, kita orang apapun sekalian, ini melebihi semuanya itu. Kenapa? Karena kedatangan Kristus itu membersihkan hati kita. Menolong kita bukan hanya mengerti keselamatan, mengerti hidup tidak kacau, tidak berantakan, tapi juga bagaimana bisa melakukannya dalam hidup kita. Saudara. Nah inilah kuasa yang Tuhan kasih kepada kita. Yang dikatakan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Itu kan tidak gampang saudara. Di tengah-tengah hidup kita yang masih tidak sempurna, banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan, tapi Tuhan beri kita begitu besar penghargaan, penghormatannya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Itu satu hal yang luar biasa. Siapa kita? Kita tidak punya kekuatan apapun. Kita adalah lemah. Semua manusia sama. Orang-orang yang jatuh dalam dosa. Orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Sehingga kita banyak hal mengerti hal-hal yang baik. Tapi kita tidak punya kuasa, kekuatan untuk bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita adalah masih manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, saudara sekalian, Tuhan menjadikan kita garam dan terang dunia. Itu luar biasa. Tuhan mempercayakan kepada kita satu pelayanan yang begitu luar biasa. Satu status yang begitu indah dan mulia. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Saudara sekalian, ini melebihi agama. Maka kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi terang bagi semua orang. Sama seperti terang dan garam, tidak memilih siapapun. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, tidak memilih siapapun, saudara sekalian. Tuhan kasih hujan untuk semua orang, tidak peduli. Orang tidak percaya sama dia atau orang menolak dia, dia tidak peduli. Tapi dia mengasihi semua orang. Karena hujan turun untuk semua orang. Matahari ada untuk semua orang. Tidak pilih-pilih orang, saudara sekalian. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu adalah untuk semuanya. Nah kita, Tuhan jadikan kita garam dunia. Supaya kita berbaur, kita memberikan rasa di sekitar kita. Kita memberikan satu pengaruh di sekitar kita. Garam itu kan kecil-kecil, halus-halus. Tapi tanpa itu kita punya makanan hambar. Nggak ada yang enak, saudara. Betul enggak? Ada orang yang darah tinggi, tidak boleh makan garam. Tetap aja saudara. Kalau makan sayur, lauk, perlu ada garam sedikit, baru ada rasa. Kalau tidak, bisa lebih cepat mati daripada darah tingginya, karena tidak ada rasa apa-apa. Itu garam luar biasa. Dia mengawetkan, dia bikin awet ikan dan lain-lainnya. Pengaruhnya luar biasa, jangan anggap main-main garam itu. Kata Tuhan Yesus apa? Kalau garam itu menjadi tawar, itu tidak ada gunanya lagi. Garam kok tawar? Yang namanya garamnya asin, kok tawar gitu loh. Jadi tidak ada kehilangan fungsi. Nah kita juga bisa, saudara sekalian, kehilangan fungsi kita. Kita menjadi orang yang hanya beragama Kristen, tetapi tidak menjadikan Yesus Tuhan kita. Tidak menjadikan dia itu adalah penolong kita, penopang kita, guru kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita kehilangan rasanya kita, saudara sekalian. Kita akan menjadi tawar. Kita menjadi kehilangan hati. Kita kehilangan rasa. Kita kehilangan emosi bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita sudah menjadi tawar. Kata Tuhan Yesus, kalau garam menjadi tawar, untuk apa lagi? Dia itu hanya seperti butiran pasir yang tinggal dibuang, diinjak orang di tepi-tepi jalan. Kita adalah garam dunia. Kita belum sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan kita. Tapi Tuhan menjadikan kita dengan otoritas yang begitu luar biasa sebagai garam dunia. Kata Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Saudara sekalian, kalau kita lihat, kan ada teropong-teropong bintang kan ya. Kalau kita pergi teropong bulan, wah, bulan itu tidak ada apa-apanya.
jelek, bopeng-bopeng wajahnya gitu ya. Nggak ada bentuk yang bagus, gelap, warnanya sama. Tapi sebaliknya kalau orang lihat ke bumi, kan kita suka lihat kan gambar-gambar bumi, karena diteropong dari atas orang ke atas memfotonya. Bumi itu indah sekali, warna-warni. Ada yang hijau, ada yang biru, ada merah, ya tanah-tanah merah gitu. Ada yang merah menyala-nyala, hutan kebakaran itu. Jadi, macam-macam warna itu ada di bumi kita. Indahnya luar biasa bumi ini. Tetapi bulan yang jelek itu, pada waktu bulan purnama, kok jadi bagus? Bersinar terang. Banyak orang foto-foto di bawah bulan purnama. Bersinar terang, indah sekali sinarnya. Loh, dari mana sinar itu, saudara? Dari matahari. Tanpa sinar dari matahari, itu bulan jelek. Bopeng-bopeng, gelap. Nggak ada yang bisa terlihat. Tapi waktu dia menerima sinar matahari, saudara, dia memancarkannya ke bumi, itu jadi indah sekali pada bulan purnama. 1 kali 1 bulan. Nah kalau kita saudara juga sama seperti itu. Kita seperti bulan sebenarnya. Nggak ada yang bagus. Sifat jelek. Karakter nggak karu-karuan. Pemikiran nggak karu-karuan. Nggak ada yang bagus saudara. Ya sebagai orang yang jatuh dalam dosa. Sudah dikuasai oleh dosa. Dan dosa itu masih membelenggu hidup kita. Itu nggak ada yang bagus. Semuanya jelek. Tidak ada yang indah. Tapi waktu Tuhan Yesus menyinari kita. Dia membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Dia menopang hidup kita hari demi hari. Kita berjalan sejajar dengan Tuhan Yesus. Sama seperti bulan sejajar dengan matahari itu, kita bersinar. Ada sinarnya Tuhan dalam hidup kita. Tidak sempurna. Nggak kelihatan yang jelek-jelek dari kita waktu Tuhan Yesus menguasai hidup kita. Sama seperti bulan, tidak kelihatan bentuk aslinya. Tidak kelihatan bentuk jeleknya, tapi yang terlihat adalah sinar yang indah, sinar yang begitu luar biasa di malam purnama itu, saudara. Nah kita juga sama. Kalau bulan kan sebulan sekali, ya kita jangan, saudara. Ya. Tiap hari bersama Tuhan Yesus, tiap hari Tuhan menyinari hati kita, menyinari hidup kita. Kita akan bercahaya menjadi terang Tuhan tiap hari, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sama seperti terang. Yesus itu menguasai dunia, menguasai hidup kita. Nah itu yang Tuhan mau dari kita, saudara. Di tengah-tengah pluralisme agama, kita hadir sebagai garam. Kalau kita tidak hadir, garam tidak hadir di tengah-tengah kehambaran, nah mana kita bisa lihat fungsi garam? Garam itu bisa terlihat fungsinya waktu dia ada di tengah-tengah kehambaran. Kalau garam jadi hambar, buat apa gunanya, kata Tuhan Yesus? Fungsinya hilang. Dia punya status tak bekerja bagus. Dia punya fungsi kehilangan kekuatan dan kuasanya. Kenapa? Karena garam menjadi hambar. Sama seperti kita. Kalau kita hambar, sekalian, kita mendengar firman, tidak ada rasa di hati kita. Kita mungkin membaca firman, tapi kita kehilangan Tuhan yang berfirman kepada kita. Kita mungkin menyanyi, tapi kita kehilangan Tuhan yang mendengar pujian kita. Kita mungkin melayani, tapi kita kehilangan Tuhan yang menerima pelayanan kita, saudara. Kalau hati kita sudah menjadi hambar. Kalau kita hambar, bagaimana kita bisa menggarami dunia kita dengan bermacam-macam agama yang berbeda-beda. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Terang itu berfungsi kapan? Waktu dia ada di tengah-tengah kegelapan. Kalau di tengah-tengah terang sekali. Terus ada banyak lampu-lampu dinyalakan. Kan tidak terlalu efek. Selain dekorasi, aksesoris. Betul enggak? Mubazir, kata orang. Mubazir listrik. Kenapa? Karena di tengah-tengah terang dia bercahaya. Tidak terlalu efek. Tapi waktu Jakarta mati lampu, seperti tanggal 1 Januari, mati total gelap. Ada satu lilin kita nyalakan. Wah, itu sangat berharga sekali. Kita langsung tahu di mana pintu keluar.
Kita langsung tahu di mana toilet. Yang waktu gelap gulita, kita tidak tahu masih meraba-raba kemana. Tapi waktu ada lilin, hanya satu lilin saja. Atau satu lampu baterai. Wah, kita senang sekali. Itu terang berfungsi pada waktu dia ada di tengah-tengah kegelapan. So sekalian, kita ada di tengah-tengah dunia yang majemuk. Yang pluralisme agamanya ada di mana-mana. Nah, kita hadir sebagai terang. Yang menerangi seluruh kegelapan. Yang menerangi seluruh tempat dimanapun kita berada. Kalau satu orang, satu terang menerangi tempat yang terbatas, betul enggak? Di tengah-tengah dunia yang begitu luas, dia membutuhkan terang yang bergabung menjadi satu. Terang yang bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Supaya terang itu lebih besar pengaruhnya, lebih luas. Karena dia ada di tempat yang lebih luas posisinya. Sama seperti di rumah kita yang kamar kecil, satu lilin cukup, sekalian. Langsung memberikan pengaruh dan terang bagi yang lainnya. Tetapi kalau dia ada di tengah aula yang begitu besar, begitu luas, satu lilin kurang cukup. Memang sudah bisa kelihatan kemana-mana samar-samar. Sudah pengaruhnya sudah bagus. Tapi untuk menerangi seluruh ruangan, tidak cukup. Dia perlu banyak terang bergabung menjadi satu. Saudara. Nah, itu hidup kita juga sama panggilan kita. Di tengah-tengah kemajemukan agama di dunia kita, di mana kita berada, kita hadir, menghormati, menghargai, tertib. Tapi kita juga sadar, kita membawa status yang indah dari Tuhan Yesus, yaitu sebagai terang, sebagai garam, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Apalagi di tengah-tengah hidup kita pada pandemi saat ini, saudara sekalian. Banyak orang lagi kesusahan. Ada yang pekerjaan tidak bisa jalan, ada yang kena PHK, ya. Itu perlu saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nah, ini di sini ada pluralisme sosial. Terjadi perubahan-perubahan. Yang masih banyak tabungan, yang masih bisa bertahan. Tapi mereka yang hidup cuma upah harian, itu susah. Nah, tapi kita bersyukur juga, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, semua orang, apapun agamanya, itu dia belajar. Bagaimana berbagi, menolong satu dengan yang lainnya. Itu satu hal yang saya lihat, ini satu hal yang bagus sekali. Ya, pandemi itu memaksa semua orang. Yang tadinya pelit-pelit, ya, bekerja terus, sekarang nggak bisa bekerja lagi, gitu ya. Akhirnya ada kesibukan lain, bisa berbuat berbagi-bagi sebagai manusia satu dengan yang lainnya. Nah, itu Tuhan mengajar kita seperti itu dalam banyak peristiwa, banyak kesulitan yang kita alami, saudara. Kalau kita lihat terang dan garam, kita melihat itu fungsinya, esensinya sama, yaitu berbagi. Garam itu berbagi. Dia memberikan dirinya itu larut supaya memberikan rasa menjadi berkat bagi orang untuk menikmatinya. Terang itu juga sama, dia memberikan dirinya untuk menerangi kegelapan. Nah, kalau kita lihat esensi ini semua hanya satu kuncinya, yaitu berbagi. Saudara sekalian, berbagi. Sama seperti Tuhan Yesus, dia datang ke dunia itu, dia berbagi. Dia bagi hidupnya, dia bagi firman ke kita, bahkan dia berbagi darahnya, tubuhnya, nyawanya untuk kita supaya kita ditebus dosa-dosa kita. Berbagi, saudara. Kalau pohon-pohon itu, pohon-pohon punya agama gitu. Pohon cemara itu bukan agama Kristen. Kalau pohon punya agama ya. Pohon cemara bukan agama Kristen, saudara. Yang agama Kristen itu harusnya pohon pisang. Kenapa kok pohon pisang yang disebut agama Kristen? Coba kita lihat dia punya karakternya. Begini, pohon pisang itu waktu musim hujan, dia sedot semua air. Simpan di seluruh batangnya dia. Dari bawah sampai ke atas, itu semua adalah air. Batang pisang itu kalau kita tusuk-tusuk itu semuanya air. Dia menyimpan 90% itu air di dalam batangnya. Waktu musim kemarau, waktu semua kering, susah gitu ya, seperti pandemi gitu ya, susah. Dia bagi air kepada pohon cabai di sebelahnya. Dia bagi airnya kepada pohon bayam ya,
sayuran bayam, kangkung di sebelah-sebelahnya, kanan kiri depan semua kena air, yang di sekitar dia itu semua dibagi air. Sehingga pohon pisang hidup tetap hidup karena dia banyak air, tapi yang kanan kiri juga hidup, depan belakang juga hidup. Seolah berkata, saya hidup, kamu yang di sekitar saya juga mesti hidup. Itu pohon pisang. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, pohon pisang itu kalau pohon-pohon ada agama, pohon pisang itu lebih cocok kepada agama Kristen. Karena ciri khasnya adalah berbagi. Sama seperti Tuhan Yesus datang ke dunia aja sudah berbagi. Dia datang itu sudah berbagi seluruh hidupnya. Dia inkarnasi, dia sudah berbagi. Dan dia bagi seluruh pengajarannya, seluruh hidupnya bersama-sama dengan manusia, dengan murid-muridnya. Dan dia berbagi nyawanya. Dia berikan nyawanya untuk hidup kita pada hari ini. Itu esensi yang Tuhan mau dari kita, saudara. Nah, di tengah-tengah pluralisme agama, marilah kita hadir sebagai garam, sebagai terang dunia yang memberikan rasa, memberikan terang, cahaya, pengharapan, kekuatan kepada orang lain. Waktu Tuhan ada di hati kita, dia kasih kita kekuatan, kuasa, kemampuan, keberanian untuk berani memulai hal-hal yang baru dalam hidup kita supaya kita tetap bertahan. Kenapa? Karena ada kekuatan, ada kuasa, ada pengharapan di hati kita. Di tengah-tengah pluralisme sosial, mari kita berbagi, saudara. Berbagi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama darahnya, sama-sama tulangnya, sama-sama dagingnya, saudara. Karena kita adalah sesama manusia yang Tuhan ajar supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi yang kita belum tahu kapan berakhir, mari kita tetap menjadi garam, menjadi terang. Berbagi hidup kita seperti Tuhan bagi hidupnya untuk kita sekalian. Amin. Mau? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Waktu kami dalam kegelapan, tiada pengharapan Engkau datang, memberikan rasa untuk kami. Membangunkan rasa kami yang mati. Kau memberikan kami terang, memberikan kami jalan di tengah-tengah kegelapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami berbagi seperti Engkau telah berbagi hidupmu bagi kami ya Tuhan. Supaya hidup kami di tengah-tengah dunia yang sementara ini tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah damai-Mu, kuasa-Mu, sukacita-Mu Tuhan menguasai hati kami satu demi satu. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.